Duitku tapi 25. Lima lah. Di situ baru semalam aku bilang itu.
Don't speaking apa? Suara. Iya. Public speaking, iya. Jangan bicara. Don't speaking kan? Jangan bicara. Iya. Kamu kusut deh. Ini baru kusut. Oke. Apakah suara saya terdengar? Iya. Bisa Pak, bisa. Ya. Apakah suara saya terdengar? Bisa, Pak. Ada masalah di suara mungkin? Iya. Berarti salah di video, Pak. Oke. Bentar, maaf. Bentar. Apakah suara sekarang sudah terdengar? Sudah Pak, sudah. Sudah Pak, sudah. Oke. Baik, terima kasih. Saya kembali lagi ya.
Mohon maaf tadi saya tidak cross check secara ini. Ya, tidak masalah ya. Ini masih pembukaan, masih awal. Baik, saya mulai kembali lagi. Ini saya tidak mengklarifikasi tadi, mencek. Baik, baik. Reloading. Oke. Nah, itu tujuannya bahan listrik kita agar memperlakukan dan memanfaatkan bahan dengan sebaik-baiknya, mengetahui batasan aman bahan mana yang bahaya dan aman. Nah, bahan listrik secara umum dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, ya. Ada bahan tambang, ya. Bahan tambang berarti bahan yang ditambang, ya. Ditambang itu berarti ada proses digali, proses yang melakukan effort, melakukan usaha yang lebih besar, usaha yang banyak. Usahanya beda dengan non tambang, ya. Non tambang tinggal diambil. Contohnya apa? Contohnya udara. Contohnya misalkan misalkan gas lumpur lapindo begitu, ya. Nah, ini tidak perlu ditambang. Kalau lumpur lapindo ya tinggal, kalau jika lumpurnya itu bisa dimanfaatkan. Nanti contohnya misalkan jadi kapasitor, menjadi bahan keramik, ya, kapasitor keramik dan lain sebagainya. Nah, ini tidak perlu ditambang. Artinya ditambang itu kan berarti melakukan sesuatu usaha yang besar. Udara begini ini bukan bahan tambang, ya, non tambang. Kemudian misalkan karbon dioksida, gas dan lain sebagainya, ya, gas-gas yang bisa kita dapat dengan mudah itu namanya non tambang. Kemudian ada bahan renewable. Nah, ini mungkin sering kita dengar. Renewable, berarti diulang, kemudian new baru, able berarti dapat, ya. Jadi kalau Indonesiakan atau diterjemahkan artinya bahan yang dapat diperbaharui. Ya. Kebalikannya apa? Kebalikannya dia bahan unrenewable, bahan yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya apa? Contohnya misalkan meja ini termasuk bahan renewable, ya, meja kayu begini kan, ya. Nah, kayu itu kan sumbernya dari mana sih? Nah, dari hutan. Ya, mungkin di belakang rumah kita juga ada kan gitu, ya. Nah, ini kita hancurkan, misalkan ini sudah rusak, kemudian dibakar jadi api unggun dan lain sebagainya. Tapi kita bisa membuat lagi kan, kita bisa memperbaharui lagi dengan memotong pohon lagi, dan menanam lagi pohonnya yang setelah dipotong ditanam lagi, akhirnya kita dapat bahan lagi. Kalau unrenewable berarti bahan tersebut tidak ada lagi. Nah, ya, unrenewable berarti tidak bisa diulang lagi. Nah, contohnya apa, ya? Contohnya bahan-bahan mineral yang ditambang, ya. Artinya ini ada yang bertanya atau gimana ini? Ada raise hand ini. Oh, gimana? Oke, ada juga bahan logam dan non logam, ya. Bahan itu dikategorikan logam dan non logam. Nah, di minggu lalu pada saat di Zoom kita sudah presentasikan tentang yang namanya tabel periodik. Jadi ada golongan-golongan tertentu pada unsur atau atom itu merupakan tipikal konduktor, ya. Dan ada yang bukan non logam. Baik itu padat, ya, solid maupun gas. Jadi gas itu juga ada yang logam, ya. Jangan salah. Nah, contohnya misalkan air raksa. Nah, air raksa itu cair, ya. Nah, kuprum itu cair.
itu merupakan jenis bahan logam. Ya. Yang gas ada, ya, contohnya krypton dan lain sebagainya. Kemudian bahan itu juga bisa dibedakan antara bahan organik. Organik apa? Organik ya dari alam. Kalau sintetis bagaimana? Nah, ini kalau sintetis buatan, ya. Biasanya buatan itu mengkombinasikan, misalkan mengkomunikasikan unsur karbon, ya, unsur karbon C dengan H. Nah, ini makanya namanya rantai karbon. Contohnya apa? Contohnya plastik, ya, plastik, kemudian bahan-bahan yang ada di sekitar kita, ya. Ini merupakan hasil rekayasa, ya, hasil rekayasa manusia membuat bagaimana plastik yang transparan. Kemudian plastik transparan tapi kaku, misalkan untuk kaca mobil, begitu ya, untuk kaca mobil. Nah, plastik transparan yang lentur. Nah, ini hanya memainkan atau mengolah komposisi struktur atom, ya, struktur molekul, ya, atom karbon dan atom hidrogennya, entah ini kombinasikan ini begini dan lain sebagainya, ya. Jadi ada ikatan-ikatan unsur karbon yang direkayasa. Nah, ini kuncinya di sini, ada rekayasa. Sintetis itu berhubungan dengan engineering, ya, engineering. Aduh, sulitnya. Engineering dengan rekayasa. Oke, saya kira itu jelas. Saya lanjutkan dengan bahan listrik itu dikategorikan logam dan non logam. Nah, logam ini bisa masih di dalam subkategori, yaitu ada besi dan ada non besi, ya, ada besi dan non besi. Sementara non logam, ya, nah, non logam ini apakah ada bahan listrik yang padat? Nah, ada, namanya dari batuan. Loh, Pak, apa benar batuan ini dipakai untuk bahan listrik? Nah, benar, ya. Contohnya misalkan resistor. Nah, resistor, kemudian kapasitor keramik. Kemudian ada juga isolator. Nah, isolator pada listrik besar. Ya, kalau saya carikan gambarnya, saya gambarkan di sini aja, ya. Nah, ini silakan diamati di jalan-jalan begitu, ya. Nah, ini ada yang namanya seperti ini. Nah, arrestor, ya, penahan tegangan tinggi. Nah, ini menggantung ini menggunakan bahan-bahan jenis batuan. Nah, ya, ini digantung di tiang-tiang listrik besar begini, ya. Nah, kemudian ada juga bahan listrik yang berupa cairan minyak. Ya, contohnya nanti di dalam trafo transformator. Nah, di gardu induk itu adalah dalam satu kota begitu, ya, ada gardu induknya satu begitu. Dari pembangkit, ya, jadi pembangkit dikirimkan ke kota, misalkan Anda di kota Surabaya, misalkan di Surabaya. Nah, di Surabaya ada beberapa gardu induk, ya, tergantung kompleksitas kota tersebut, ya, ada gardu induk. Nah, gardu induk ini salah satu fungsinya adalah menurunkan tegangan, ya. Nah, ada yang namanya transformator. Nah, transformator, ya, bentuknya kotak, anggap aja begini, ya, secara ini. Nah, di dalamnya itu merupakan belitan, kumparan, ya, kumparan yang berfungsi melakukan step down, ya, penurunan tegangan. Dari mana? Dari sumbernya, ya, dari pembangkit. Nah, ini pembangkitnya bisa pembangkit listrik tenaga uap, PLTU, pembangkit listrik tenaga diesel dan lain sebagainya.
Nah, di dalam trafo ini menggunakan minyak. Nah, kalau trafo kita yang ada di rumah, adaptor, charger, nah itu tidak perlu sampai se-ekstrim di mana di gardu ya. Karena ya paling panasnya berapa sih? Nah, kalau ini energinya kan besar ya, megavolt. Nah, megavolt kemudian diturunkan ya, menjadi Anda terima berapa sih sampai ke rumah? Nah, Anda terima di rumah itu kan 220 volt ya. Listrik yang Anda terima di rumah itu kan 220 volt. Nah, sementara dari pembangkit itu bisa kafe, ya, bisa ribuan volt ya, diturunkan bisa dikonsumsi di rumah. Nah, kalau Anda langsung mengonsumsi di sini ya di mana ini di ujung di sini. Nah, ini berbahaya ya. Ini berbahaya ya. Anda harus melakukan step down. Nah, di sini ada minyaknya ya, ada cairan minyak. Kemudian ada juga gas. Nah, bahan listrik yang non gas, yang gas apa contohnya? Nah, Anda tahu lampu neon ya. Nah, lampu neon. Nah, lampu neon itu kan merupakan tabung ya, tabung katoda. Jadi di sana ada ada elemen katodanya, nah dan anoda. Nah, ini ada ini elemen di sini, nah, diberi energi listrik. Nah, energi listrik ini kemudian memancar. Nah, karena kok bisa memancar ya karena di dalamnya ada gas neon. Nah, tergantung jenis gasnya ya, tergantung jenis gasnya. Nah, kadang mengkombinasikan dengan beberapa unsur gas untuk apa? Nah, untuk tampilannya ini pancarannya bisa menjadi berwarna putih, berwarna apa namanya krem begitu ya, yang lebih soft begitu, tergantung kebutuhannya ya. Jadi ini merupakan gas. Baik. Itu jadi bahan-bahan listrik ini ada logam dan non logam. Oke. Jadi saya kira cukup jelas di sini. Kemudian pengelompokan bahan listrik. Nah, di sini ada beberapa yang bisa kita diskusikan. Bahan penghantar, ya konduktor atau kemarin ya sempat kita singgung tentang konduktor, berarti energi gap-nya tidak ada antara pita konduksi dan pita valensi ya, tidak ada pita larangannya, anggap aja tidak ada pita larangannya, artinya mudah menghantar. Kemudian ada yang bahan penyekat ya, bahan yang ya memiliki energi gap ya, ada ruang antara pita konduksi dan pita valensi ya, begitu. Jadi di sini ada pita valensi, ada pita konduksi. Nah, ini gapnya Nah, ketika listrik dialirkan ya, maaf, ini kok kenapa ini lelah. Ya, ketika listrik dialirkan ternyata tergantung kemampuan energi gap-nya. Ada beberapa bahan yang mampu menahan listrik 220 volt, listrik di rumah. Misalkan Anda pakai kayu gitu ya. Kayu untuk sebagai penahan isolatornya. Ya, contoh
contoh-contoh yang kita di rumah kan listriknya 220. Nah, ini masih bisa ditahan, artinya Anda benar-benar menjadi isolator. Tetapi untuk tegangan yang ekstra tinggi, ya, tegangan yang tinggi, ini tegangan yang besar, ini bisa nggak mampu, ya, bisa tembus, ya, bisa tembus, bisa terjadi tembusnya tegangan, ya, bisa menjadi konduktor yang asalnya tadi konduktor karena tegangannya sangat tinggi, kemudian bisa tembus. Oke. Setelah itu yang ketiga ada bahan yang namanya setengah penghantar, ini namanya semikonduktor, ya, semikonduktor. Ya, berarti pita larangannya ini sempit. Nah, ini sempit, hanya kecil saja. Contohnya misalkan semikonduktor silikon. Nah, itu 0,7 hanya 0,7 volt, ya. Ini batasnya 0,7. Germanium 0,5, ya, 5 volt. Tapi kita pakai yang common aja, yang umum kita menggunakan 0,7 volt. Nah, semikonduktor itu pakai umumnya yang di sini, perhitungan-perhitungan. Nah, tapi kalau Anda nanti sudah menghitung secara khusus, secara spesifik, Anda harus mempertimbangkan bahan yang dipakai apa. Ya, kalau bahan germanium, bahan macam-macam ya campurannya, nanti germanium, donornya dari bahan apa dan lain sebagainya, ini juga akan Oke, saya lanjutkan. Kemudian ada bahan magnet, ya, bahan magnet, ya, ini tidak terlepas dari kehidupan listrik, karena motor-motor listrik itu pasti menggunakan magnet, ya, pemagnetan. Ada juga, ini topik juga, ada bahan superkonduktor, ya. Ya, jadi konduktor itu sebenarnya meskipun dia bisa menghantar, tetapi memiliki hambatan, ya, hambatan. Jadi sama seperti saya menganalogikan seperti Anda di sebuah perjalanan begitu. Kalau misalkan ya sebelum pandemi begitu ya, itu kan jam 8 atau jam 7 Anda mengendarai kendaraan motor atau mobil begitu ya. Nah, ini akan mengalami hambatan. Nah, padahal jalannya sama, tapi kalau Anda malam hari, Anda menjadi bebas hambatan, ya, seolah-olah karena tidak ada rintangan, ya, tidak ada rintangan. Nah, jadi superkonduktor ini merupakan bahan-bahan yang cukup istimewa dimanfaatkan untuk kecepatan tinggi, misalkan di komputer-komputer super begitu ya, untuk melakukan processing, melakukan pengolahan, ya, algoritma, perhitungan yang lain sebagainya yang membutuhkan kecepatan tinggi. Baik. Kemudian samping itu ada juga bahan serat optik, ya, serat optik atau FO, fiber optik. Ya, ini sering kita manfaatkan, kita tahu jaringan internet. Nah, ini umumnya dihubungkan dengan internet, ya, menggunakan serat optik. Ya, ada bahan khusus, ya. Kemudian ada bahan yang lainnya, ya, bahan-bahan di kolom bahan listrik. Baik, ini saya hapus dulu. Nah, saya lanjutkan ke berikutnya. Ya, bahan penghantar saya kira sudah cukup jelas. Ini materi ini sudah Anda dapatkan di LMS, ya, Learning Management System.
Kemudian saya berharap Anda sudah melakukan presensi pada pagi hari tadi. Kemudian ini bahan penyekat ya, penyekat. Ini saya tadi sudah jelaskan. Ya, agak lama ini diklik kelola. Ya, bahan yang berfungsi sebagai penyekat. Oke. Next-nya kok nggak bisa jalan. Nah, ternyata ya, oke, ini di tempat saya kok tampilannya. Oke, berubah. Ya, bahan magnet tadi sudah saya jelaskan juga. Ada yang dikelompokkan bahan magnet kuat, menengah, dan rendah. Ada bahan semikonduktor, bahan serap optik sudah saya jelaskan tadi. Bahan khusus digunakan untuk hal-hal yang misalkan superkapasitor. Nah, bahan-bahan yang dipakai untuk membuat baterai begitu ya, hal yang khusus. Nah, sifat bahan, ya, sifat bahan ini ada sifat fisik, ya, ada kekuatan, tarik, tekan, sifat kimia, kemudian ada sifat apa bedanya fisik sama kimia? Kalau fisik itu bisa kembali, nah kalau kimia tidak bisa kembali, ya. Contohnya korosi, pelampukan, dan sifat listrik. Nah, sifat listrik itu contohnya misalkan tegangan, ya, berapa tegangan maksimumnya yang bisa dilewati, kemudian arusnya, hambatannya, ya, konduktivitas. Nah, hambatan itu versusnya conductivity, resistensi, ya, kemudian capacity, induktivitas. Nah, nanti kita nanti di materi perkuliahan di lain akan bisa dibahas. Nah, ini kalau ini sifat fisik, bisa fisik itu ada tarik, ya, ada tekan. Ya, ini contohnya seperti ini. Jadi gaya, jadi benda itu ini saya pindahkan ke dulu. Kenapa? Nah, pada sifat apa namanya, ada gaya itu gaya tarik, ada gaya tekan, ya. Nanti dikaitkan dengan modulus yang, ya, modulus yang itu kemampuan elastisitas suatu bahan. Jadi sifat fisik itu tidak umumnya bisa kembali, ya, begitu ya. Nah, pada umumnya itu namanya tidak, kecuali rusak ya, kalau sudah rusak. Ya, contohnya per begitu, per itu kita bisa tekan, kemudian kita bisa tarik. Ataupun contoh yang lain kayu begitu ya. Ini tempat saya mau saya tampilkan ilustrasi contoh, tapi kok bisa belum berhasil keluar. Meeting kontrolnya, zoom-nya ini agak terkendala. Oke, kemungkinan kita cukupkan sekian, ya, kita cukupkan sekian karena ada problem di sehingga jika ada pertanyaan